Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di video kali ini di pertemuan perdana nggih dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Kediri, IAIN Kediri, tahun akademik 2020-2021. Pada perkuliahan kali ini, selama 1 semester ke depan, kita akan mempelajari metodologi studi Islam. Pertemuan perdana, kita perkenalan dulu ya. Ada 2 macam perkenalan. Yang pertama perkenalan secara personality, dan yang berikutnya adalah perkenalan mata kuliah. Nama saya adalah Husnul Khotimah. Saya biasa dipanggil Bu Husnul, dan alamat rumah saya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 116 Kediri. Nomor HP saya di 0878 5868 8558. Silahkan dicatat, mungkin suatu saat nanti kalian membutuhkan nomor tersebut untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya urgent, silakan, tidak masalah. Hubungi nomor tersebut. Email ada di husnulkhotimah@iainkediri.ac.id. Di fotonya sudah ada ya. Mungkin karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka saya share foto saya di sini, dan juga di video juga sudah ada gambar dari saya, mungkin di tengah jalan atau dimanapun kita bertemu nanti. Silahkan sapa dan memperkenalkan diri mungkin, karena saya juga tidak bisa mengenal kalian satu persatu. Mata kuliah kita adalah Metodologi Studi Islam, sering saya sebut dengan MSI. MSI memiliki bobot SKS 2 SKS nih. Dan alhamdulillah saya mengajar seluruh mahasiswa di prodi Tadris Bahasa Inggris dari kelas A sampai ke kelas F. Jadi insya Allah dosennya sama, metodenya pun juga sama, materinya pun juga sama. Slide berikutnya tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan adalah hal-hal yang wajib kita patuhi, wajib kita taati selama perkuliahan ini berlangsung, khusus di mata kuliah MSI. Yang pertama adalah, sudah jelas kita melakukan perkuliahan secara daring atau secara online melalui e-learning ya. Ya, kita tidak tahu, mungkin suatu saat nanti wallahu alam bisawab kita akan bertemu secara offline. Alhamdulillah, saya pun juga senang, tetapi secara manusianya rencananya kita akan mengikuti perkuliahan secara online selama 1 semester ke depan. Dan perkuliahan ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Di dalamnya sudah ada perkenalan untuk hari ini, sudah ada UTS dan juga UAS. Teknis pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan melalui e-learning IAIN Kediri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perkuliahan online itu fleksibel. Dari segi dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa mengakses e-learning. Kapanpun misalkan, ya kita memiliki jadwal tetap ya. Sudah ada di jadwal kalian masing-masing sesuai yang ada di Siaka, semacam itu. Yang berikutnya, tidak hadir dalam perkuliahan online lebih dari 6 kali tanpa keterangan maka tidak bisa mengikuti UAS. Itu sudah peraturan ya, jadi bukan kesepakatan tapi peraturan. Peraturan dari kampus memang maksimal untuk tidak mengikuti perkuliahan itu sebanyak 6 kali. Yang berikutnya adalah keaktifan dalam presentasi merupakan nilai lebih dan akan diakumulasikan hingga akhir perkuliahan. Nanti misalkan ada hal-hal yang tidak jelas, maka bisa didiskusikan di perkuliahan pertama ini. Bisa ditulis nanti di kolom komentar di e-learningnya, silahkan nanti komen. Itu sekilas tentang perkenalan mata kuliah dan perkenalan personality dari saya.
Yang berikutnya kita akan melihat at glance, melihat sekilas tentang apa itu metodologi studi Islam, apa itu MSI. Seperti biasa, ketika kita ingin mendalami sesuatu, maka tanamkanlah pertanyaan 5W dan juga 1H. 5W dan juga 1H. Yang pertama adalah what. Apa itu MSI? MSI adalah suatu kajian tentang seperangkat konsep tentang paradigma, pendekatan dan metode yang digunakan untuk mengkaji dan meneliti Islam sebagai objek studi. Islam sebagai objek studi. Jadi kita mempelajarinya Islam sebagai objek studi, bukan Islam sebagai syariat. Beda. Kalau kita syariat nanti di mata kuliah lain, ya. Kalau untuk mata kuliah MSI kita mempelajari Islam sebagai objek studi. Yang berikutnya where. Apa itu where? Where, di mana? Dimanapun bisa, asalkan di forum diskusi yang mengedepankan pemikiran secara rasional. Apa itu rasional? Bisa dilogika, bisa dinalar, akal bisa menjangkaunya. Yang berikutnya adalah who. Siapa? Siapa? Apakah hanya mahasiswa saja? Tidak. Siapapun bisa. Adalah orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan luas tanpa membatasi diri. Mau sharing terhadap sesama, informasi apapun yang datang itu tidak ditolak. Yang berikutnya adalah when. When, ketika seseorang telah mau dan mampu mengendalikan egonya. Waduh, di sini ada ya yang seseorang itu tidak mau mengendalikan egonya. Sudah terlalu fanatik terhadap satu hal, jadi ketika ada informasi yang masuk, dia nggak mau. Dia sudah kekeh terhadap pendapatnya sendiri dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Yang berikutnya adalah why. Why? Mengapa? Mengapa? Mengapa di sini suatu pertanyaan yang besar, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mengambil jurusan atau prodi yang keislaman. Loh Bu, saya itu jurusannya bahasa Inggris, jadi saya mempelajari grammar, speaking, listening, writing, seperti itu. Tidak. Islam itu adalah bekal kalian dari lahir sampai nanti kalian meninggal. Jadi Islam itu tidak berbatas kepada yang ngaji di TPA itu, yang ngaji itu hanya anak-anak kecil saja. Tidak. Sampai kapanpun kita tetap mempelajari Islam. Nah, untuk apa? Nah, sebagai bekal kita di kehidupan kelak. Ketika kita sudah lulus IAIN, ketika kita sudah wisuda, kita tetap Islam, bukan? Nah, ini dia. Islam kita pegang seumur hidup. Kalau kita tidak memperkokoh pondasinya, otomatis kita gampang terprovokasi. Kita gampang diadu domba. Ada pernyataan A, kita langsung tidak terima. Ada pernyataan B, waduh kok seperti itu. Wah, stres sendiri akhirnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun itu Islam tetap sebagai pondasi kita. Bagaimana kita mempelajarinya? Di sini saya gambarkan 3 macam ya. 3 macam yang kesemuanya itu sudah menjadi panganan kita sehari-hari, makanan kita sehari-hari. Iya, makanan. Seperti itu. Gambar yang pertama, silahkan dilihat. Ini yang mana ini? Ada berapa jumlah baloknya? Ada yang mengatakan 4, silahkan angkat tangan. Ada yang mengatakan 3 mungkin. Nah, ini dia. Baik jawaban 3 ataupun 4 itu sama benarnya. Yang menjawab 3 juga benar, yang menjawab 4 pun juga benar. Tergantung dari sudut pandang mana kalian melihatnya. Yang berikutnya tentang ini. Gambarnya sudah familiar ya? The power of netizen.
apapun yang dilihat, apapun yang ada dalam dunia ini selalu mendapatkan komentar. Lihat gambar yang pertama, ada dua orang, bapak dan anak naik keledai. Netizen berkomentar, wah kasihan keledainya. Yang kedua, bapaknya doang yang naik, anaknya jalan. Komentar lagi, wah bapak ini gimana, anaknya kok suruh jalan. Yang ketiga, anaknya yang jalan. Itu anaknya, oh istrinya, maaf maaf maaf, saya keliru. Itu suami istri, saya kira itu tadi anaknya, maaf ya. Suami istri, istrinya yang naik. Wah, komen lagi, wah suami-suami takut istri ini. Yang berikutnya, nggak ada yang naik, di komen lagi. Wah, punya keledai gak dimanfaatkan. Nah, ujung-ujungnya apa? Keledainya disembelih dan dibagikan kepada netizen. Dibagikan kepada netizen. Akhirnya apa? Diem netizen. Karena sudah mendapatkan bagian, sudah mendapatkan keuntungan. Sama dengan kehidupan kita sebenarnya. Kita bawa, kita punya motor baru. Wah, komen semua tetangga. Wah, itu duit dari mana? Itu pasti dari bapaknya. Oh, itu pasti dikasih sama pacarnya. Oh, itu pasti. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita sudah memberikan sedikit, misalkan, oh ini tasyakuran, saya memberi motor baru, ini saya kasih sekian sekian, nah insya Allah agak sedikit sedikit mengurangi, sedikit ya, tetapi saya yakin tidak bisa hilang 100%. Karena the power of netizen, kita tidak bisa menutup mulut seseorang untuk berkomentar. Yang bisa hanyalah kita menutup telinga kita dari komentar-komentar yang bersifat negatif. Tapi bukan berarti ditolak ya, tetap diterima, tetapi kita olah dan kita saring. Yang berikutnya, yang terakhir, tidak bersikap fanatik. Tidak bersikap fanatik. Nah, tidak bersikap fanatik ini tujuan utama sebenarnya, agar kita tidak bersikap yang, ya ini sudah pendapat saya, jadi saya kekeh akan mempertahankannya. Tidak. Jadi kita tetap menerima informasi, kita tetap bisa menerima orang lain, keberadaan orang lain, apapun bentuknya tetap kita terima dan kita olah kembali sebelum kita memberikan informasi tersebut kepada yang lainnya. Saya kira seperti itu ya untuk perkenalannya. Ada yang kurang jelas misalkan silahkan tulis komentarnya di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata, salah ucap, ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.